Shalom ibu-ibu terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah secara online bersama ibu-ibu PW Esther di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Dr. Erna Surjadi yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan dari lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya namamu, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah secara online bersama ibu-ibu PW Esther. Walaupun di rumah saja, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah ini. Amin.
kita menyanyikan kembali dari lagu SPL nomor 17, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo, selamat jumpa para ibu-ibu di Persekutuan Wanita Esther GKOI Petra. Kita berjumpa lagi, sudah lama kita tidak berjumpa. Senang sekali hari ini kita bisa bersekutu bersama. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dulu untuk kita menghadap kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih karena dengan tangan kasih-Mu Engkau telah memanggil kami semua untuk datang ke hadapan-Mu, untuk bersekutu, menyembah kepadamu. Kalau hari ini kami hendak bersekutu dan membahas firman-Mu, kiranya Engkau mengirimkan Roh-Mu yang kudus dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mendengarkan, dapat paham apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di kemudian hari. Dengarlah ya Tuhan seru doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Hari ini sebagaimana yang diberikan temanya kepada saya, kita mau membahas tentang Titus 2, tentang orang perempuan tua yang kemudian saya bawa menjadi suatu kedewasaan orang-orang tua. Jadi orang tua ada yang nggak dewasa ya. Sedihnya memang iya. Dan itu kita ambil nanti dalam Efesus 4 ayat 11-14. Sebelum kita baca, ibu-ibu bisa mempersiapkan bacaan itu dari Alkitab. Latar belakang yang bisa saya ungkapkan ini ditulis dari Rasul Paulus kepada Titus. Jadi Titus itu diinginkan menjadi pengajar. Dia mengajar kepada perempuan yang tua. Namun bukan dia yang mengajar langsung ke perempuan muda, tapi nanti di kalimatnya kita akan lihat bagaimana diinginkan perempuan-perempuan yang tua itulah yang akan mendorong perempuan muda. Jadi mungkin dari situasi latar belakang kehidupan masyarakat dulu ya, dimana orang perempuan muda biasanya mengikut ya, ingat hubungan Ruth Naomi. Nah, itu nanti akan melatar belakangi ya apa yang akan kita bahas ya. Jadi dalam Efesus nanti kita akan lihat ada tingkatan anak-anak dan dewasa. Pengaruhnya pada kita sebagai seorang perempuan tua. Nah, topik yang akan kita lihat ini ada beberapa hal, yaitu pertama tentang perempuan tua, kemudian perempuan muda, lalu tujuan dari pengajaran itu bagaimana caranya kita belajar menjadi dewasa, dan kita tutup dengan refleksi kasus, karena nggak ada gunanya ya kalau kita belajar firman tapi kita nggak terapkan ya. Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melaksanakannya ya. Kita baca dari Titus 2 ayat 35, itu ayat yang diberikan oleh Pak Charles pada saya. Demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi hendaklah mereka mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik juga perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah tidak dihujat orang. Ini kalau kita lihat dari aslinya, saya senang melihat dari aslinya. Kadang-kadang ada pemahaman yang sumir ya, yang kurang tepat ya. Jadi seperti tadi Ibu Era katakan, you however much. Jadi ini you ini kepada ayat 1 itu kepada Titus ya. Jadi bukan perempuan tuanya langsung, tapi di ayat 3 baru kita lihat Titus harus mengajar kepada older women to be reverent. Nah, nanti ini kita akan bahas juga apa yang maksudnya dengan reverent. Reverent tuh biasanya kalau di terjemahan tadi dibilang beribadah ya. Reverend tuh suka disingkat menjadi kata pendeta di bahasa Inggris ya. Kemudian ada kata-kata lain yang saya juga garis bawahi, kita akan bahas ya berikutnya. Ini
adalah Efesus 4 ayat 11-14, karena dalam bahasa Inggris saya akan singkat saja apa maknanya ya. Kenapa ayat-ayat ini saya angkat menjadi padanan daripada firman Tuhan yang dituliskan Paulus untuk Titus tadi. Jadi di sini dikatakan di surat Rasul Paulus kepada masyarakat di Efesus adalah bahwa Tuhan Yesus itu telah memberikan kepada berbagai profesi ya, ada rasul, ada nabi-nabi dan juga teacher, jadi yang mengajar untuk melengkapi diri ya dalam melakukan pekerjaannya supaya dia menjadi become mature. Nah ini yang kalimat dalam bahasa Indonesia menjadi maturitas kedewasaan ya, karena anak-anak memang anak-anak, orang dewasa harusnya dia menjadi dewasa apalagi tua. Namun ada istilah yang disebut infantil, jadi kekanak-kanakan. Kita tidak boleh. Jadi kita harus you are no longer be infant. Jadi jangan lagi menjadi seperti bayi ya, supaya tidak terombang-ombang angin pengajaran. Nah, kita percepat saja. Karena saya asalnya sosiolog, saya sudah tua. Tahun ini masuk ke 69 ya. Saya cucu, saya sudah berusia hampir 13 tahun. Jadi kalau dilihat di sini, sebagai manusia, kita mulai dari bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, kemudian dia menjadi tua. Nah, tua ini nanti dia bisa menikah atau tidak menikah, dia akan bisa menjadi, apakah dia dewasa, tua yang dewasa atau yang infantil. Dari mana kita tahu? Nanti kita pelajari ya firman-Nya. Nah, pertumbuhan manusia ini kalau dia berkeluarga, berpasangan ya, maka bisa keluarga hanya suami istri tanpa anak, tapi bisa dengan anak, mulai dengan pasangan yang balita, anak di bawah 5 tahun, dan kemudian dia remaja, kemudian anaknya menjadi dewasa kembali dan dia menjadi orang tua dari anak-anak yang sudah menikah atau jadi mertua ya. Nah ini juga bisa kita jumpai, sedihnya ya, ada yang masih infantil dan yang berangkat dewasa ya. Ini yang kita inginkan, kita ingin yang terbaik ya. Nah kalau dibilang no longer be infant, jadi jangan lagi menjadi bayi, jadi anak-anak. Kita harus menjadi dewasa, maturity ya. Fase pertumbuhan sosiologi itu memang secara deskriptif dibilang lahir, besar, tua, mati. Atau secara sistemik dia bisa ada pekerjaan yang dicari ya, dia lakukan, dia berkembang ya. Atau yang terakhir ini yang gender harmony usung, yaitu family career development yang ternyata mendukung maturity, yaitu dimana pasangan suami istri dengan anak-anaknya bersama-sama menghadapi tantangan ya, untuk bisa berkembang ya. Kita akan lihat ya bagaimana prosesnya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, itu artinya Tuhan inginkan kita melakukan sesuatu. Maka saya katakan di sini tugas mendewasakan diri bagi kita ya, sebagai perempuan yang sudah tua. Saya juga punya menantu 2 ya. Jadi anak-anak saya sudah menikah semua, dan perempuan muda ini ya bisa yang di atas 20,
baru yang belum menikah, atau bisa juga usianya berapapun dia belum menikah tapi masih muda, ya. Jadi ini kata-kata yang sebelah kiri itu yang kita ambil, ya, to be reference. Seperti saya katakan tadi, sebagai seorang perempuan tua kita diinginkan menjadi reference, berarti gembala. Kita mengayomi, ya, kita beribadah, ya, kita saleh. Dan ada kata lain daripada reference dalam bahasa Inggris, artinya to be respected, jadi dihormati. Nah, Anda bisa direspect kalau Anda tahu, kita masing-masing tahu hak masing-masing dan tidak melanggar hak orang lain. Jadi menekan orang, menyampuri, kalau istilahnya tuh kepo, itu ternyata nggak akan diberi respect. Di Tesalonika juga dikatakan urusan sendiri baru bisa dihargai, ya. Lalu jangan menjadi pemfitnah, slanderer, ya. Kalau dulu di Eropa Tengah itu orang suka minum anggur, ya, artinya apa? Jangan mensedus, membawa diri sampai lupa diri karena makanan atau karena apapun. Kita seharusnya kontrol diri dan mengajarkan yang baik, teaching the good things, ya. Jadi ini tugas. Kalau kita melakukan ini, mungkin nggak semuanya langsung lulus, ya. Ini belum bisa ini. Maka dari itu mendewasakan diri itu adalah suatu proses. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai di sini saya ambil kata-kata aslinya, no one will malign the word of God. Kalau di bahasa Indonesianya, jangan firman Tuhan itu dihujat. Kalau background saya dari kedokteran, ya, medis, ya. Jadi kalau malign sama benign itu lekatkan kepada tumor. Malign itu ganas, tumor ganas. Jadi artinya Anda menyangka Anda melakukan firman Tuhan, tapi Anda melakukan suatu hal yang tidak berkenan kepada Allah, maka itu akan menggerogoti dan akhirnya menghancurkan firman itu sendiri. Berarti merinding kita, ya, sangat berdosa. Kita jangan sampai ucapan kita atau ajaran kita itu membuat menjadi malign, ya, membuat kerusakan kepada firman Tuhan. Lalu bagaimana kita sebagai perempuan yang tua ini bisa mendorong perempuan muda, ya, mencintai, ya, kasih suami dan anak-anaknya. Bagaimana self control itu pun untuk diri kita, ya, seperti tadi not too much wine. Kita setiap orang harus mengontrol diri, karena itu ada di Galatia 5, ya, ayat 22-23, ya, bahwa itu buah-buah dari Roh Kudus, ya. Kita harus kontrol diri dan juga harus tulus. Jadi nggak neko-neko, nggak licik, nggak mau untung sendiri, ya. Lalu nih kata bisi, saya tertarik dengan kata bisi. Disangkanya terus saja kerja, tapi artinya adalah rajin, ya. Nah, ini ada kalimat yang sangat bagus, ya, di dalam bahasa Inggris, artinya homemakers. Jadi artinya walaupun Anda tidak punya pendidikan yang terlalu tinggi, walaupun saya percaya minimal anak-anak sekarang lulusan SMA atau sarjana, ya, Anda bisa melakukan sesuatu di rumah, terutama dengan pandemi ini. Ada livelihood skill, ya, yang juga diajarkan oleh gender harmony. Jadi kita bisa membantu suami sebagai pasangan yang sepadan, ya, dan harus kind, jadi harus berlaku baik, ya. Jangan istilahnya kalau anak muda bilang jutek, ya, jangan judes gitu, ya. Dan kemudian, nah, ini kalimat subject to husband, di terjemahannya taat. Memang di kitab Efesus tunduklah kepada suami, tapi ternyata bahasa Inggrisnya itu adalah submit. Jadi saya sering membawakan ini. Submit itu artinya kita menyatakan diri, ya, seperti orang submit PR, kasih pekerjaan. Jadi Tuhan menginginkan kita sebagai penolong laki-laki. Kalau kita nggak bisa menolong, berarti kita tidak menjalankan amanah Tuhan. Nah, disinilah kita harusnya menunjukkan bahwa kita penolong.
Ya, subjek artinya subjek predikat, jadi yang utama ya. Jadi suamilah yang didahulukan, jangan mau jajet temen atau pergi kulineran, itu nggak bener ya. Jadi maksud Tuhan adalah seperti itu, firman yang dikatakan ya. Kedewasaan ini atau maturity, saya sering memakai bahasa Inggris kadang-kadang lebih ringkas. Why needed? Kenapa diperlukan? Ternyata Efesus 4 ayat 11-14 itu mengatakan, di sebelah kiri bahasa Inggrisnya, di sebelah kanan disebutkan bahwa itu gunanya untuk pelayanan. Anda bilang enggak, saya orang biasa, saya anggota biasa, saya nggak mau melayani. Tapi di rumah Anda melayani. Kita adalah pelayan. We are the servant, ya. Kita semuanya adalah hamba kepada Tuhan. Jadi di dalam melayani ya, kita harus bisa dilengkapi. Jadi harus to equip, jadi harus dilengkapi dengan apa? Ya, dengan firman Tuhan itu, dengan cara kita mengetahui apa yang benar, apa yang tidak. Tadi kita sudah belajar harus begini, harus begitu. Dalam rangka untuk apa? Untuk mencapai kesatuan iman, supaya kita menjadi dewasa dan tidak diomong-ambingkan dengan ngomongan orang begini begitu. Nah, nanti kita lihat ternyata ada budaya yang lebih kuat daripada spiritualitas ya, kenyataannya. Di sini saya catat, walaupun Anda tidak merasa jadi siapa-siapa, tetapi dalam prinsip kehidupan kita harus punya pegangan. Kalau enggak, ibarat perahu, kita akan terombang-ambing, terbawa kemana-mana. Nah, ada satu pertanyaan di sini. Kalau benar Anda melayani, Anda jadi ketua komisi, Anda jadi majelis, apakah perlu kedewasaan? Atau dalam melayani jadi dewasa? Saya kasih tanda tanya. Jadi walahu alam, tapi dalam kursus yang sama-sama saya ikuti dengan Pendeta Charles, dikatakan discipleship ya, pemuridan. Kita dulu harusnya, baru kita bisa jadi pemimpin. Jadi kalau orang tuanya tidak beres, ya nggak bisa diharap lah anak-anaknya bisa beres sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harusnya kita simak di luar, dan itu banyak perlunya ada pelatihan, ya, pengetahuan, ada kursus, ada ilmu, dan itu semua adalah bagian daripada iman. Dimana katakan 2 Petrus 1 ayat 57, silakan buka sendiri, kita lihat salah satunya adalah iman harus ditambah dengan pengetahuan, kesalehan, kebijakan dan sebagainya. Jadi learning by doing, ya, best practices ini salah satunya melalui persekutuan, dengan berbagi kesaksian. Ada yang mengajari harusnya begini, jangan ternyata begini bisa menyelesaikan masalah, sehingga kita semua saling bertumbuh menjadi lebih dewasa. Di sini saya katakan lagi perlunya pelatihan. Jadi learning over the lifetime. Jadi saya kalau ditanya siapa tuh Erna Suryadi, orang semua bilang, oh itu yang suka sekolah. Karena saya menjadi S3 itu udah usia 50 lebih. Jadi memang Tuhan menggerakkan hati saya, makanya saya bisa berbagi saat ini ya. Nah, kita lihat sekarang kenapa itu semua perlu. Jadi Alkitab sudah mewarning, mewanti-wanti kita bahwa realitas kehidupan itu tidak seperti air yang tenang, namun dia punya external issue banyak ya, susah-susah dari yang namanya badai pandemi, dari keluarga tambahan ya. Jadi kalau ayah, ibu, anak keluarga inti, di luarnya mertua, orang tua, ipar-ipar, itu keluarga tambahan, extended family. Ini juga sering ribut ya, sering ada persoalan ya. Kalau kita sebagai perempuan, mungkin Anda lajang karena memilih tidak menikah, atau karena nasib jadi akhirnya tidak jadi menikah, atau kita sudah ditinggal suami saat ini menjadi janda, atau kita masih dalam status nikah. Ingat,
kita harus saleh, harus ngayomi, jangan memfitnah, dan jangan jadi peminum, artinya mengejar kenikmatan diri, dan ajarkan yang baik. Saya sendiri seorang ibu, saya istri, saya ibu mertua, dan saya juga menantu ya, karena ibu mertua saya masih hidup. Ya, kita akan pisahkan nanti lebih lanjut, bisa jadi tetangga, teman, anggota ya. Jadi kita harus ingat yang Tuhan inginkan kita lakukan. Namun namanya apa saya bilang ini evil thought ya, jadi pola pikir si jahat itu ada di sekeliling kita. Nggak ada terang kalau nggak bisa kelihatan, kalau dikelilingi nggak ada gelap. Jadi there is no light without stick on it ya. Jadi selalu di pinggirnya ada gelap. Jadi ada setan yang keliling-keliling menggugah. Ini satu, saya ambil sampel aja. Bagaimana ada kasus, jadi banyak kasus, bisa kesehatan, bisa ekonomi ya, bisa hal-hal yang lainnya yang budaya terutama yang paling hebat. Mungkin lain kesempatan kita bisa bicara tentang patriarki yang sangat ganas seperti tumor ganas ya. Ini salah satu contohnya ya. Ini adalah kisah nyata, bukan terjadi pada 1-2 wanita, tapi beberapa, mungkin banyak seperti gunung es ya. Jadi anak laki kalau dia yang paling besar atau dia satu-satunya, umumnya menjadi harta buat orang tuanya, maka sang istri ini dianggap tambahan. Nah, tapi kalau ternyata ada yang bilang begini, nggak bisa lah berkarya, kalau istri berkarya nanti mertuanya bilang saingin suami ya. Tapi kalau mereka juga jalan terus, akhirnya mereka bilang, ada satu kata-kata yang saya catat di sini dengan simbol darah ya. Kata darah kelihatannya kecil, tapi ternyata malign, maligne, ganas. Kenapa dikatakan darah istri? Kan lain, bukan darah kita, jadi dia orang luar. Nah, itu kan memecah belah antara suami istri, padahal mereka itu sudah dipersatukan oleh Allah, covenant with God, bertiga ya, ada 3 segitiga di mana Allah di atasnya, dan suami istri bertiga. Kita suami dependent kepada God, istri dependent pada God, dan suami istri interdependensi, saling tergantungan. Jadi ketika itu suami ini menjadi bingung ke kiri atau ke kanan, dan dia sebagai kepala keluarga, jadi kalau kepalanya hilang, berantakanlah, banyak penderitaan. Jadi ini terjadi sampai terjadi KDRT, pecah, keributan, tidak ada damai, berantem tiap hari, yang sangat menyedihkan. Tidak ada hari-hari yang bahagia yang diimpikan, dan bahkan bermimpi untuk bercerai, bahkan sudah ada yang bercerai ya. Jadi kita ingat lagi firman Kejadian 2 ayat 24 bahwa ya, seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Matius 19 ayat 6, siapa yang dipersatukan oleh Tuhan jangan diceraikan manusia. Jadi mari kita belajar firman, karena itulah kebenaran yang abadi ya. Sekarang kita mari refleksi, tanya diri kita masing-masing, sudah dewasakah kita? Tidak ada seorang pun yang sempurna. Nobody is perfect. Everybody make mistakes. Setiap orang bisa berbuat salah ya. Lupakan yang lalu, tapi yang akan datang, kita datang ke hadapan Tuhan, kita minta ampun, dan kita perbaiki. Masih ada waktu sekarang, waktu di tangan Tuhan ya. Yesus telah berkorban untuk keselamatan kita. Yesus menyertai kita semua. Mari kita gerakkan iman kita dengan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang ada di surga, terima kasih Engkau telah mengajar kami untuk menjadi lebih baik, untuk mengikut Engkau.
Semuanya ada proses ya Tuhan, mampukan kami semuanya. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi pertolongan, memberi jalan dan membuka jalan. Biarlah semua kami dapat memberikan masing-masing pertolongan satu dengan yang lain dan membawa berkat kepada satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera yang Engkau janjikan dapat hadir di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Ester ini dengan menyanyikan lagu SPL 190, Tak Usah Ku Takut. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab
Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.